wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Eni pada pelajaran PLH. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Anak MI Al-Irsyad semuanya hebat. Semuanya sehat ya. Walaupun kalian masih belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Ya, ayo, tadi siapa yang sudah sholat subuh? Ya, pintar. Siapa yang sudah membantu orang tua menyiapkan sarapan? Mungkin ada yang membantu bersih-bersih rumah, ada yang membantu ayahnya memandikan motor dan sebagainya. Ya, semuanya sudah pintar ya. Alhamdulillah. Sekarang Ustazah akan melanjutkan pelajaran kita bab 3, yaitu kita akan belajar hidup hemat. Coba disiapkan buku paketnya dan dibuka halaman 33 sampai 34. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu hidup hemat. Hemat berarti menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Hidup hemat harus kita biasakan sejak kecil karena bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Contoh-contoh hidup hemat, yang pertama, kita bisa hemat waktu. Apa itu hemat waktu? Ya, waktu yang ada harus kita gunakan sebaik-baiknya karena waktu itu tidak akan bisa kembali. Kemudian, kita jangan membuang waktu percuma dengan hal-hal yang tidak berguna untuk kehidupan kita. Agar kita hemat waktu, bisa membuat jadwal kegiatan sehari-hari agar kita bisa mengatur waktu kita. Misalnya waktu belajar, waktu makan, waktu istirahat, dan juga waktu bermain. Yang kedua, hemat uang. Nah, kalian setiap hari kalau ke sekolah pasti minta uang jajan ya. Nah, bagaimana kita melakukan hemat uang? Kita gunakan uang seperlunya saja. Jika ada sisa uang, bisa disimpan atau ditabung karena suatu saat pasti akan berguna bagi diri kita juga bagi orang lain. Yang ketiga, hemat makanan. Makanlah makanan secukupnya saja. Jangan terlalu berlebihan agar makanan itu tidak sia-sia dan kita bisa menjaga kesehatan perut kita, menjaga kesehatan badan kita. Ya, kalau terlalu banyak makan, badan kita akan merasa sakit, terutama perutnya, bisa mulas-mulas dan bisa muntah. Kemudian ada hemat air. Gunakan air secukupnya saja. Jangan buang-buang air untuk hal-hal yang tidak bermanfaat karena banyak makhluk hidup yang membutuhkan air. Jika terjadi musim kering, kita sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Kadang air yang ada di dalam tanah juga kering. Di sungai-sungai atau di sumur-sumur juga akan kering yang bisa menyebabkan tanah menjadi pecah-pecah, tanaman menjadi mati karena kekurangan air. Kemudian ada hemat listrik. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Jangan boros memakai listrik untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena banyak orang yang menggunakan listrik. Banyak alat-alat elektronik yang memakai listrik. Sehingga kalau kita pakai harus sesuai dengan kebutuhan saja. Jika televisi yang sudah tidak dilihat harus dimatikan agar kita bisa hemat listrik. Sehingga
biaya juga tidak terlalu tinggi. Yang selanjutnya adalah hemat bahan bakar. Gunakan bahan bakar seperlunya saja. Jangan boros bahan bakar agar tidak cepat habis. Semua orang sangat memerlukan bahan bakar ini. Misalnya, mau pergi menggunakan kendaraan memerlukan bahan bakar. Kalau kita hemat bahan bakar ini, bisa mengurangi polusi udara agar udara menjadi sehat. Nafas kita juga akan menjadi segar, tidak terganggu oleh adanya polusi udara dari bahan bakar, knalpot, dan kendaraan yang lain. Dengan kita hemat, sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita akan menjadi sehat dan hidup kita menjadi aman dan nyaman. Dari itu anak-anakku, kita harus belajar hidup hemat ya, baik di rumah, di sekolah, atau di mana saja ya. Tadi kita hemat makanan, hemat air, hemat uang, hemat waktu, hemat listrik, dan juga hemat bahan bakar. Demikianlah anak-anakku penjelasan Ustazah pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, jika keluar rumah, kalian harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan setelah pulang dari bepergian. Jangan lupa ibadah terus dilaksanakan, berdoa dan mengaji. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa Ustazah memberikan tugas buku paket halaman 40 ya, dikerjakan dengan baik agar bisa bermanfaat ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.